Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kalian mengulas kembali soal-soal yang minggu yang lalu, maka minggu ini kita bisa disampaikan materi bab baru, yaitu bab yang kedua. Judulnya persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Kalau dulu waktu SMP itu hanya persamaan dan pertidaksamaan linier. Nah, sekarang kalau sudah SMK ditambahi persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel tapi memuat nilai mutlak. Jadi ada nilai mutlaknya. Kita lihat dulu kompetensi dasar ya. Nanti kalian harus bisa menerapkan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linier satu variabel. Kemudian tingkat keterampilan soalnya dapat menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linier satu variabel. Yang kita pelajari ini persamaan dan pertidaksamaan. Yang pertama kan linier, kelinearannya ya. Kalau persamaan dan pertidaksamaan linier itu waktu SMP sudah kita pelajari. Nah, nanti di SMK diperdalam dengan adanya tambahan mutlak. Persamaan dan pertidaksamaan linier. Kita bahas dulu persamaan linier itu apa? Persamaan kalimat yang belum diketahui kebenarannya dan masih memuat variabel terbuka dan memuat tanda sama dengan. Jadi kalau ada tandanya sama dengan itu artinya persamaan. Sedangkan linier artinya apa? Linier pangkat tertinggi satu pada variabel tersebut. Jadi pangkat tertingginya adalah 1. Itu namanya persamaan linier ya. Jadi kalau kita gabung, persamaan linier itu adalah kalimat yang belum diketahui kebenarannya dan masih memuat variabel terbuka dengan pangkat tertinggi 1. Itu pengertian kalau kita gabung. Bentuk umumnya seperti ini, AX plus B sama dengan 0. Dengan A tidak boleh sama dengan 0. Dan A, B anggota bilangan real. Jadi E terbalik itu bacanya anggota bilangan. R itu simbol dari bilangan real. Contoh kalau dicontohkan seperti ini. 2X plus 3. Ya, 2X plus 3. Nah, kalau kita ulas satu persatu, mengingat kembali waktu SMP ya. X ini adalah variabel. Kalau duanya itu artinya koefisien. Jadi angka yang ada variabel namanya koefisien. Kalau 3 itu namanya konstan, tidak memuat suatu variabel. Ada tanda sama dengan berarti persamaan. Itu ya. Sekarang penyelesaian persamaan linier, sifatnya ya. Nilai persamaan tidak berubah jika pada kedua ruas ditambah dengan bilangan negatif atau bilangan yang positif sama. Nilai persamaan tidak berubah jika pada kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Langkah menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linier satu variabel. Contohnya itu ya. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 7X min 4 sama dengan 2X plus 16. Kelompokkan variabelnya di ruas kiri dan konstan di ruas kanan. Ya, jadi 7X min 4 sama dengan 2X plus 6. 2X dipindah ke kiri, negatif 4-nya pindah ke kanan. 2X pindah ke kiri jadi negatif, min 4 dipindah ke kanan jadi positif. 7X min 2X adalah 5X, 16 tambah 4 adalah 20. Kedua ruas dibagi dengan 5. Jadinya berapa? 5X bagi 5, 20 bagi 5. Jadi X sama dengan 4. Jadi nilai X-nya adalah 4.
Contoh kita coba asah kemampuan kalian ya. Tentukan nilai variabel dari persamaan berikut. 4x plus 1 dikurangi 2x sama dengan 12. 4x plus 1 kita kalikan berarti 4x ditambah 4. 4 kali x 4 kali 1. 4x ditambah 4 dikurangi 2x sama dengan 12. 4x dikurangi 2x. Ya. Jadinya 2x plus 4 sama dengan 12. 4-nya pindah ke ruas kanan jadi negatif. Jadi 2x sama dengan 12 min 4. Atau 2x sama dengan 8, x-nya adalah 4. Untuk contoh kedua, kalian coba sendiri. Nanti berapa nilai x-nya? Oke, selanjutnya. Tadi yang pertama bahasanya adalah persamaan. Yang kedua sekarang pertidaksamaan. Pertidaksamaan itu apa? Kalimat terbuka yang memuat satu atau lebih variabel dan sebuah tanda ketidaksamaannya lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih kecil, lebih besar, atau tidak sama dengan. Linear pangkat tertinggi 1. Ya. Jadi kalau pertidaksamaan intinya ada tanda tidak sama, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, kurang dari lebih besar, atau tidak sama dengan. Bentuk umumnya seperti ini nih. Bentuk umum pertidaksamaan linear, ya. Contohnya seperti itu. Kalau dalam angka, ya contohnya 2x plus 10 lebih besar sama dengan 2x plus 10 lebih besar dari 0. Itu contohnya. Sekarang kalau dalam bentuk interval, ya. Yang pertama A kurang dari X, A kurang dari B, berarti selangnya terbuka, ya. Kalau ada tanda sama dengannya itu tertutup. Itu sebenarnya sudah kalian pelajari waktu SMP kelas 2 kalau nggak salah ya. Sifat, ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Tanda pertidaksamaan tidak berubah. Tanda pertidaksamaan tidak berubah jika pada ruas kiri dan kanan pertama ditambah atau dikurangi dengan bilangan negatif atau bilangan positif yang sama. Tanda tidak akan berubah jika ditambah atau dikurangi dengan bilangan negatif atau bilangan positif yang sama. Dikali atau dibagi dengan bilangan yang positif yang sama. Tanda pertidaksamaan berubah atau dibalik jika pada ruas kiri dan kanan dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama. Jadi kalian perhatikan sifat diulas lagi, dibaca lagi. Karena nanti berpengaruh kalau kita sudah masuk dalam aplikasi bentuk soal. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3x-4 lebih besar sama dengan 16 plus 8x, di mana x anggota bilangan real. Ya. Nah, 3x-4 min 8x. Ya. Kalau ruas kiri dikurangi dengan min 8, ruas kanan juga dikurangi dengan min 8. Maka hasil akhirnya min 4, 3x dikurangi 8x ternyata 5 min 5x. 16 ditambah 8x min 8x adalah 8x kurangi 8x kan 0 ya, berarti tinggal 16. Kemudian bawahnya yang ruas kiri ditambah 4, maka ruas kanan juga ditambah 4. Jadinya tinggal berapa itu? 4 kurangi 4 kan 0. Berarti tinggal min 5x. Jadinya 20. Kemudian langkah selanjutnya, ruas kiri dibagi dengan angka negatif min 5. Ruas kanan juga sama dibagi dengan min 5. Maka berdasarkan sifat tadi apa? Tanda dibalik. Ya. Kalau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda dibalik. Jadinya apa? X dikurangi atau lebih kecil sama dengan min 4. Jadi himpunan penyelesaian adalah X kurang dari sama dengan negatif 4, di mana X anggota bilangan real. Jadi intinya kalau dikurangi atau dijumlah dengan bilangan yang sama, maka tandanya tidak berubah. Tapi kalau dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tandanya berubah. Dari tadinya lebih besar menjadi lebih kecil. Kalau dari tadinya lebih kecil menjadi lebih besar.
Begitu pula sebaliknya. Nah, asal kemampuan ada 3 soal. Nanti kalian coba 3 soal itu ya. Kira-kira bisa menyelesaikan atau tidak. Oke, pertemuan kali ini Bu Sari cukupkan. Nanti tolong dikerjakan bentuk latihan soalnya. Ya, videonya bisa kalian putar berulang-ulang sampai kalian paham. Oke, selamat belajar. Bu Sari akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.